Melihat berita beberapa saat Ian berlangsung mengalihkan pandangannya dan kembali menghampiri Ren. Ngajak kita pulang, ucapnya lembut ke Ren. Langsung mangkrut. Mau, tapi kita baru saja sampai di sini, Oma. Aku ingin di sini lebih lama. Ian menahan nafas lalu berlutut di depan putranya. Dia mengusap wajahnya dengan lembut. Sayang, dia masih belum sadar apa yang akan kamu lakukan di sini. Diam dan menunggu saja. Lebih baik kamu belajar karena besok kamu ada ulangan. Tapi ada banyak pekerjaan yang harus Omar selesaikan. Oma pulang duluan saja, nanti Pak Yoshi akan mengantarku pulang seperti kemarin. Jawab dan menatap ibunya. Ia hanya menahan nafas panjang. Jika Ren sudah seperti ini, maka dia tidak bisa maksa anak itu lagi. Takutnya Ren akan kembali marah padanya. Baiklah Oma, pulang sekarang. Kamu jangan nakal di sini. Dan Oma tenang saja dan tersenyum dan kembali melihat ke dalam ruangan. Ia mengajak kepala Ren lalu berbalik pergi meninggalkan tempat itu. Agen Park menatap lekat punggung Ian yang pelan mulai menjauh. Awalnya dia tak menyangka Theo sampai memiliki anak dari wanita itu, tapi jika diperhatikan lagi dia memang sangat cantik, sangat mampu membuat pria yang meletak memiliki perasaan jadi terpikat dengannya seperti Taehyung. Setelah Ian pergi, Agen Park lalu menghampiri Ren dan menepuk pelan bahunya. Dan apa ibumu tadi pagi memarahimu? Tidak, Yoshi, Oma tak marah sama sekali, tapi jika dia terus marah juga takut. Untunglah dia mengizinkanku datang ke sini lagi. Untunglah dia tak memarahimu. Oh iya, Josie, bagaimana keadaan apa kata dokter? Tanya anak laki itu penasaran. Dan Pak lantas tersenyum, keadaannya sudah perlahan membaik. Sepertinya dia akan sadar dalam beberapa hari ke depan. Seperti itu. Dan kembali melihat ke dalam ruangan. Apa, ayo cepat bangun, ucapnya. Ayo sih, jika aku memanggil apa dari sini, apakah dia bisa mendengarnya? Cincang, kira adik bisa didengar. Kau yang cerita sesuatu pada ayahmu? Adalah langsung mengangguk. Hari ini nilai ulangan matematika aku mendapat nilai sempurna. Kau yang cerita padanya dan ingin apa memujiku sebagai anak yang pintar. Anak ini Agen Park mengelus rambut dan kemas. Tingkah lakunya yang lucu bisa mencerahkan suasana di sini. Dan bahkan berani mengajak ke Agen Park yang lainnya dan dengan bangganya memamerkan lambang milik ayahnya yang ada padanya membuat semua orang yang ada di sana merasa terhibur. Dokter pun datang untuk melakukan pemeriksaan rutin. Dan tersenyum lebar dan langsung menghampiri dokter itu. Dokter, oh kau ada lagi. Dokter itu tersenyum sembari mengusap rambut. Apa dokter akan memeriksa aku? Tanya Ren dengan mata bulatnya yang lucu. Dokter itu mengangguk mengantar. Ren langsung masuki ruangan Taeyong setelah dokter itu menepati ucapannya meskipun kadang Ren baru keluar setelah lebih dari 5 menit. Ren mendengar tidak ada perubahan dari wajah ayahnya, masih pucat dengan mata yang tertutup rapat. Dia pun menyentuh tangan pria
Oh, sudah tadi ingin lagi, gumanya terkejut lalu kembali melihat wajah Taeyong. Apa, ayo bangun, aku tak suka menunggu lama, bisiknya. Ucapan lembut tepat di telinga Taeyong. Bangunlah, ayo bermain denganku. Tiba-tiba Ren merasakan ada sedikit gerakan pada tangan Taeyong, sedangkan dia pegang anak itu pun langsung melihat dan menatap luka jari-jari tangan ayahnya yang terlihat bergerak-gerak. Dokter itu pun kaget melihat Ren tiba-tiba keluar memanggilnya seperti itu. Ada apa? Jari tangan ayahku bergerak-gerak, seru dan langsung menunjuk ke arah Taeyong. Kata dokter itu melebar lincah, ucapnya dan langsung masuk ke dalam ruangan itu. Ren dan agen Pak memperhatikan dokter yang sedang mengecek dengan alatnya. Sekali dia juga melihat ke sebelah layar monitor di sebelahnya. Detak jantungnya mulai normal, tidak selemah kemarin. Ren sangat senang mendengar itu. Matanya juga menangkap mata yang mulai perlahan bergerak. Oh dokter, mata apa? Serunya. Agen Pak langsung tersenyum melihat mata Taeyong pelan mulai terbuka, meskipun pria itu terlihat sedikit kesulitan menyesuaikan cahaya yang masuk ke retinanya. Taeyong, kau berhasil, batinnya. Iya, apa bangun? Jawab Ren melompat-lompat kegirangan. Tolong panggilkan suster, suruh datang kemari. Jawab dokter pada agen Pak. Chen mendatangi Wati Giana seperti biasa ingin mengajak gadis itu makan bersama. Ketika dia membuka pintu, sorot matanya menangkap wanita itu sedang berdiri sambil memegang kain di tangannya. Dia tersenyum memandangi ciptaan Tuhan yang paling indah itu, banyak wanita yang mendekatinya, tapi dia masih tak bisa berpaling dari Yen. Wanita cantik sangat berbeda di matanya. Oh, sangat serius, apa yang sedang kau kerjakan? Tanya Chen mencium aroma parfum Yen yang memabukkan di lehernya. Seperti biasa, memeriksa kain. Hingga fokus teralihkan karena mulai merasakan diri menyentuh lehernya dengan lembut. Jangan sekarang, bisiknya langsung menjauhkan lehernya dari pria tinggi itu. Aku serius, aku tak bisa berpaling darimu. Berhentilah berkata seperti itu. Keputusanku sudah bulat, aku tak membutuhkan cinta lagi. Tapi kau membutuhkan seorang untuk memenuhi hasratmu, Yen. Jen, hentikan. Momennya dengan wajah langsung memerah karena sebentar saja, anggap ini sebagai ganti kalau kau telah tiba-tiba memancingku dan menggunakanku sebagai alat negara. Taeyong tak mencarimu lagi. Tangannya tak berhenti bergerak di sana, menambah suara decakan memenuhi ruangan itu. Yen hanya dalam ciuman Jin dan pelan tangannya naik dari mulus lembut tengkuk pria tinggi itu membuat ciuman mereka semakin dalam. 5 menit berlalu dengan cepat. Jin melepaskan yang kini berubah warna menjadi merah itu untuk memberikan waktu pemiliknya bernapas. Astaga, wanita ini sangat cantik dan menggoda. Yuna melangkah menaiki tangga menuju ke ruangan Yen. Dia baru ada waktu untuk memenuhi tempatnya itu karena sangat depok. Akhir-akhir ini dia langsung membuka pintu ruangan tersebut karena memang sudah biasa tak mengetuk pintu saat matanya melebar melihat adegan di depannya yang menurutnya sangat menjijikan.
Mendengar pintu terbuka, Yan menoleh dan kaget melihat Yuna sudah berdiri di sana dengan ekspresi wajah aneh. Sementara Yan bergegas merapikan pakaiannya. Kau melakukan hal jika seperti itu di tempat kerja, tanya penajin. Pria itu merasa heran dengan ucapan Yuna. Jika kau bilang kau tak pernah di umurmu yang sekarang ini tak ada lelaki yang sudah cukup sesian malu karena pergoki Yuna. Ada apa kau kemari Yuna? Tanya Yan melihat kondisi tinggi itu. Sebaiknya ada hal penting karena kau telah mengganggu waktu kami. Yuna hanya menengok ke arah pria tinggi itu lalu kembali menatap Yan. Yan, aku datang ke sini ingin tahu keadaan Aren karena kemarin aku sangat sibuk dan baru ada waktu sekarang. Dan baik saja, kau tidak perlu khawatir Yuna, guman Yan sembari menyesap teh hangatnya. Syukurlah aku ngeri melihat video-video di berita itu. Dan oh ya, Yuna sedikit mendekat ke arah Yan sebelum melanjutkan ucapannya. Teh, bagaimana keadaannya? Dia sedang dirawat di rumah sakit. Jawab Yan singkat. Wah, dia masih bisa bertahan. Dari info yang kudengar, dia mendapat 2 di punggung, 1 di kaki, dan 1 di lengannya. Aku sudah mengira dia tidak akan selamat. Jawab Yuna panjang lebar. Sebenarnya dia sudah lama mencari Aren di sekolahnya. Aku baru tahu akhir-akhir ini. Lalu bagaimana dengan Aren? Apakah dia tahu kalau Taeyong adalah ayah kandungnya? Awalnya aku mengatakan ayah sudah meninggal dan tidak memperbolehkannya bertemu dengan Taeyong, tapi dia selalu marah agar aku memberikan izin. Jadi terpaksa aku mengatakannya sejujurnya pada anak itu. Lalu di mana Aren sekarang? Bertemu dengannya. Dia sedang di rumah sakit tempat Taeyong dirawat. Mata Yuna lebar. Yuna mengaku dia tidak mau pulang dan ingin menemani Taeyong. Biarlah tahu di sana ada banyak rekan ayahnya yang akan menjaganya. Sebenarnya Aren sangat menyayangi ayahnya, guman Yuna, tapi dia tidak tahu jika suatu saat nanti dia mengerti dan tahu kejadian yang kalian alami di masa lalu. Lanjutnya. Aku tidak ingin memberitahu Ren sekarang, dia masih terlalu kecil dan pasti tak mengerti. Dia anak yang pintar, aku yakin dia sudah paham jika kau ceritakan kejadiannya dengan sejujur-jujurnya. Dia berusaha keras menyelesaikan matanya dengan cahaya sekitar. Kepalanya terasa sangat sakit dan tubuhnya terasa begitu berat. Dia melihat ruangan sebelah putih itu ada dokter dan beberapa suster sedang berdiri mengelilinginya. Semuanya terasa sangat berat, bahkan untuk berkedip saja rasanya membutuhkan banyak tenaga. Bagus, detak jantungnya sudah kembali normal, hanya butuh beberapa hari perawatan, dia akan segera pulih. Dia hanya menatap langit-langit ruangan itu dan berusaha mengingat kenapa dia bisa berada di tempat ini. Apa? Suara itu kembali terdengar, namun kali ini sangat jelas. Apa? Mata Taeyong perlahan bergerak ke samping, tepatnya ke sumber suara. Matanya pun melihat sosok anak kecil yang berdiri di samping dokter sedang tersenyum lebar ke arahnya.
sekali Theo buka mulutnya dan membalas ucapan putranya kalau dia baik-baik saja, namun dia masih cukup lemah untuk melakukan hal itu. Apa? Dan mendekat lagi dan menyentuh tangan Theo. Terima kasih sudah bertahan, aku menyayangimu. Ucapnya mengucap tangan ayahnya dengan sayang. Andai saja aku bisa memeluk apa, pasti aku sudah melakukannya sejak tadi. Lalatan ini menghalangiku. Bicara kesal sontak membuat dokter yang susah tertawa. Secepatnya aku akan melepas lalat ini agar kau bisa memeluk ayahmu, tapi sekarang dia masih membutuhkannya, ucapnya menjepit kamar bibir. Hari sudah sore, Ian kembali mendatangi rumah sakit itu untuk menjemput Rena. Sampai di lorong tempat putrinya berada, dia tak melihat anak itu ada di sana. Ian pun bertanya pada salah satu penjaga dan mengatakan jika anaknya ada di dalam ruangan serta menemani Taeyong. Dia pun bisa bernafas lega dan menatap pintu putih di depannya. Apa harus mengujiku sekarang? Apa masih belum bisa bicara ya? Tanya Ren polos menatap ayahnya bingung. Tapi tersenyum tipis menanggapinya sejak tadi. Nada harus bicara dengannya. Sekali dia membalas sama ucapan Ren. Tiba-tiba pintu terbuka dan memperlihatkan seorang wanita tinggi berdiri di sana dengan raut wajah kaget. Tentu saja kaget melihat pria yang berbaring di sana sudah membuka mata. Oma, ayo, Oma harus mengucapkan sesuatu pada apa dan menarik tangan ibunya agar mendekat ke arah Taeyong. Lidah Ian tiba-tiba terasa gelisah sudah melihat pria dari jarak sedekat ini. Kemauan telah menyelamatkan Ren. Taeyong hanya menatap wajah wanita dengan lekat. Dia juga ingin berterima kasih karena Ren menemaninya di sini. Ren tersenyum melihat kedua orang tua di depannya. Dia pun mengambil tangan ibunya lalu meletakkan di atas tangan Taeyong. Coba merasakan tangan apa tidak diinginkan. Dia merasakan kehangatan tersalur dari tubuhnya dari tangan lembut Yen. Dia pun kembali melihat wanita itu dan sedikit kaget karena mendapati Yen sedang menatapnya dengan tatapan yang sulit